Assalamualaikum teman-teman, bertemu lagi dengan saya Bang Aman Official, channel yang membahas tentang rutinitas harian di toko sembako. Oke, untuk video kita kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengelola atau mengurus keuangan kita di toko sembako ya teman-teman. Terlihat sederhana, namun nyatanya rumit ya teman-teman. Inilah realita pengaturan keuangan pada usaha toko sembako dan retail lainnya ya teman-teman. Hal ini dikarenakan tidak semua pengusaha warung kecil mengetahui cara mengatur keuangan warung sembako kita dengan baik. Sehingga barang yang terjual banyak, tapi uang yang terkumpul sedikit ya teman-teman. Warung sembako memang tidak sebesar agen atau grosir ya teman-teman. Sehingga tidak memerlukan penataan laporan keuangan yang jeli. Karena mereka sudah memiliki laporan dari komputerisasi yang memang sudah diatur sebelumnya ya teman-teman. Tapi ketika cash flow tidak ditata dengan rapi, kerumitannya akan melebihi dari grosir atau agen ya teman-teman. Agar ini tidak terjadi pada usaha sembako kita, tidak ada salahnya kita mengetahui langkah apa saja yang harus dilakukan ya teman-teman. Di sini saya akan memberikan beberapa tips bagaimana cara saya mengatur keuangan di toko sembako saya teman-teman. Semoga tips yang saya berikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua ya teman-teman, khususnya bagi yang satu profesi dengan saya ya teman-teman. Tips yang pertama itu yang saya lakukan adalah tidak perlu menyetok barang-barang terlalu banyak di toko sembako kita ya teman-teman. Semakin banyak stok barang memang akan membuat toko semakin ramai ya teman-teman. Untuk menarik minat pembeli karena mereka bebas memilih barang apa saja yang akan mereka beli sesuai selera mereka teman-teman. Namun jika terlalu banyak stok mengendap, justru akan membuat cash flow menjadi terganggu teman-teman. Maka dari itu perkecil saja untuk menstok barang terlalu banyak teman-teman. Contoh yang akan saya berikan itu seperti sabun mandi teman-teman. Sabun mandi itu kan banyak varian warna, wangian, dan macam-macam brand ya teman-teman. Jadi kalau bisa diusahakan setiap satu brand itu kita mengambilnya sedikit-sedikit saja. Dan kita harus wajib juga mencatat brand mana yang akan paling laris dan digemari oleh para konsumen itu. Jadi ketika kita tahu brand mana yang lebih laku dari brand-brand yang lain, kita boleh mengambilnya sedikit lebih banyak dari brand-brand yang lain teman-teman. Tips yang kedua itu adalah hindari hutang piutang konsumen teman-teman. Selanjutnya adalah hindari yang namanya hutang piutang ya teman-teman. Meski kepada tetangga, bukan berarti Anda bisa memberikan hutang barangan dengan tempo tanpa batas ya teman-teman. Karena dapat mengganggu perputaran kas toko. Boleh saja memberikan hutang sesekali, tapi Anda harus memberikan penjelasan kepada pelanggan kapan mereka harus membayarnya teman-teman. Cara mengatur keuangan toko sembako selanjutnya yaitu dengan cara memisahkan uang pribadi dengan uang toko teman-teman. Karena kalau tidak kita pisahkan, kita akan repot sendiri dibuatnya teman-teman. Contohnya ketika kita jalan-jalan, uang toko sembako kita dengan uang pribadi kita campur. Ketika kita ingin membeli barang ini barang itu, ketika kita mengambil uang tersebut, kita tidak mencatat berapa banyak pengeluaran yang kita keluarkan saat kita membeli barang ini barang itu untuk keperluan pribadi kita teman-teman. Jadi sebaiknya antara uang toko kita dengan uang pribadi kita itu kita asingkan ya teman-teman. Jangan sempat kita campur baurkan ya teman-teman. Tips yang keempat, alokasikan keuntungan yang kita dapat dari toko sembako kita teman-teman.
Sebagai pemilik toko, Anda berhak mengambil semua keuntungan toko untuk keperluan pribadi. Namun ternyata cara itu kurang bijak ya teman-teman. Kenapa? Karena Anda juga harus mengalokasikan sebagian keuntungan untuk tambahan modal. Lalu bagaimana cara mengalokasikan keuntungan ya teman-teman? Kalau menurut versi saya itu, cara mengalokasikan keuntungan dari toko itu saya akan membaginya menjadi 4 bagian. Yang pertama itu mengalokasikan 30% untuk tambahan modal, 10% itu saya gunakan untuk membayar hutang kalau ada ya teman-teman, 20% saya alokasikan untuk tabungan, dan 30%-nya saya alokasikan untuk pribadi ya teman-teman. Jadi yang 10%-nya itu saya akan uraikan dalam tips yang berikutnya ya teman-teman. Tips yang kelima atau tips yang terakhir adalah gajilah diri sendiri seperti kita bekerja di tempat orang lain ya teman-teman. Tips yang terakhir adalah menggaji diri sendiri teman-teman. Apakah owner juga perlu digaji? Jawabannya iya teman-teman. Karena selain owner yang mempunyai toko itu merangkap dari segala bidang pekerjaan di toko sebagai teman-teman, menjadi karyawan gudang, menjadi staf, dan lain-lainnya teman-teman. Contoh, Anda bisa mengambil atau menggaji diri sendiri sekiranya satu hari itu Anda bekerja dengan bayaran Rp25.000, ambil saja dari dana alokasi keuntungan yang seperti saya bilang tadi teman-teman. Sekiranya kan ada tadi 10% yang belum saya perhitungkan, jadi ambil saja 10% itu tadi untuk menggaji diri sendiri ya teman-teman. Itulah 5 tips dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang sedang menjalankan usaha toko sembako ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu video kita untuk hari ini. Sekiranya Anda suka dengan video-video saya, jangan lupa like, comment, dan share video saya ini, dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe-nya biar saya lebih semangat untuk membuat video-video berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 1 rupiah.